Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumaha Damang Sadayana. Oke, di video kali ini, kita akan menceritakan sebuah film yang tayang tahun 91 silam, yaitu seorang OB yang terjebak di sebuah supermarket bersama seorang wanita cantik dan jelita. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Nah, di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Jim, yang lagi nggak bacot santai dengan membanggakan kesuksesan dan finansialnya, yang ternyata itu semua hanyalah omong kosongnya. Karena yang dia ajak ngobrol itu adalah sekumpulan guguk yang ada di depannya. Dan tak lama kemudian, datanglah pemilik klinik hewan, tempat si Jim itu bekerja, dan langsung mengusir Jim, serta memecatnya. Walau sudah dipecat, Jim si pria halu ini malah terus berlanjut ngebacot halu kepada para bocil yang ada di komplek tersebut untuk meracuni pikiran mereka yang masih polos soal kekayaan dan kesuksesannya itu. Ya, karena kebohongan yang terus diulang-ulang maka akan jadi kebenaran. Singkat cerita, ketika si Jim lagi nongkrong di pom bensin, tanpa sengaja Jim melihat seorang wanita cantik bermobil mewah bernama Josie. Ini dia parasnya. Sebagai seorang pria, di sini Jim langsung mengeluarkan jurus menggoda ala fuckboy-nya untuk memikat sang betina. How you doing? Namun lagi asik-asik menggoda sang gadis, tiba-tiba saja sang ayah datang dan mengomelinya karena ia dapat kabar kalau Jim telah dipecat dari pekerjaannya. Tapi Jim tetap ngeles kalau dia bukanlah dipecat, tapi mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Mendengar bualan sang anak, si ayah pun tentu saja tidak percaya begitu saja dan menyeret Jim untuk pulang buat angkat jemuran. Shut up, Jimmy! When I took the job, I had no idea it was gonna be a higher fire. Saat sedang makan malam di rumah, si Jim jadi bahan ejekan keluarga karena tidak bisa diandalkan dan tidak becus dalam bekerja. Selain itu juga, keluarga Jim tampak kesal dengan kelakuannya. Hingga pada suatu hari, sang ayah yang sudah kesal dengan kelakuan anaknya itu langsung memaksa Jim untuk bekerja di sebuah supermarket. Dan mau tidak mau, Jim harus mengikuti interview kerja di supermarket tersebut. I don't think this is such a great place for me to work, Dad. Saat Jim sedang diinterview, mereka yang tidak saling kenal ini terjadi miskom karena sang HRD menyangka Jim adalah orang yang melamar sebagai manajer di perusahaan tersebut dan si HRD pun langsung menyebutkan nominal gaji yang sungguh menggiurkan bagi seorang Jim. Then let's cut right to the chase, shall we? $42,500 a year, full benefit package. Tapi naas, saat mereka saling sepakat satu sama lain, si HRD itu mendapatkan panggilan telepon dan dia baru sadar ternyata orang yang seharusnya menempati posisi manajer tersebut bukanlah si Jim, melainkan orang yang ada di telepon. Sedangkan pria yang sedang berbicara di hadapannya itu hanyalah seorang pria yang lagi melamar sebagai petugas kebersihan. Akhirnya, impian Jim untuk mendapatkan gaji yang fantastis itu pun lenyap seketika. And the title is Night Cleanup Boy. The truth is, James, I can offer you $4.44 per hour. I'll take it. Sementara itu, di sebuah rumah mewah milik keluarga Josie, tampak ayah Josie yang sedang meeting dengan rekan bisnisnya. Dan tak lama kemudian, Josie yang malas bertemu dengan sang ayah pulang dengan mengendap-endap. Tapi sayangnya, tetap kepergok oleh sang ayah. Dan ayahnya pun memanggil Josie untuk menyapa para tamunya itu. Dan entah mimpi apa sang tamu tadi malam, karena tanpa diduga, Josie malah menyapa para tamu itu dengan sebuah ciuman. Widih, enak bener ini mah, jadi pengen bertamu juga nih. Nah, di sini sang ayah hanya terpelongo melihat kelakuan putri cantiknya itu yang liar. Dan saat para tamu sudah pulang, si ayah pun memarahi Josie atas sikapnya yang tidak sopan, tapi muah. Nah, sementara itu di tempat lain, tampak dua orang perampok bernama Nestor dan Jill yang sedang mengincar korban mereka yang sedang asik-asiknya kukudaan di dalam mobil. Dan dengan keahlian mereka berdua, nggak pakai lama, mereka berdua pun berhasil membawa kabur mobil tersebut yang masih bau pandan. Keesokan harinya, terlihat Jim yang akan berangkat bekerja sebagai OB dan di hari pertamanya kerja, Jim si bedugul ini membuat kedua orang tuanya geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, si Jim malah menyewa sebuah mobil limosin
plus beserta sopirnya untuk mengantarkannya kerja. Aduh, kelakuannya. Everything's going as planned. Now, hello, boys. Jim is so cool. Remember to brush your teeth, Melvin! Di saat yang bersamaan, tampak Josie sedang berada di supermarket tempat Jim bekerja. Di sini, walaupun Josie tajir melintir, tapi kelakuannya 11-12 dengan si Jim. Tuh, tampak Josie sedang mengambil barang-barang dan menyembunyikannya di dalam kantong melon dan sarang biawak miliknya. Waduh. Malam pun tiba, Jim mendapatkan training singkat dari seorang yang tampak seperti seorang preman, dan alangkah terkejutnya Jim setelah ia mengetahui kalau dirinya akan lembur sendirian untuk membersihkan supermarket tersebut dengan kondisi pintu yang terkunci dari luar. You're locking me in? What if there's a fire? And the fire department will come. Nobody gets a set of keys on their first night. Nobody! Dan mau tidak mau, dengan kondisi tersebut, Jim pun mulai bekerja dengan pekerjaan barunya itu, dengan ceroboh dan hasilnya bukannya bersih, beres, dan rapih. Kondisi supermarket itu malah jadi amburadul. Nasa pekerjaannya sudah selesai, dengan seenak jidatnya, Jim malah bermain-main dengan semua barang yang ada di supermarket tersebut. Mulai dari mainin mikrofon, meaningfulness and peace and happiness into the lives of thousands of people. main drum, sepedahan, nonton sambil ngemil, telepon orang tuanya, main tembak-tembakan, sampai nyobain baju cewek. Namun lagi asik-asiknya main sepatu roda, Jim dikagetkan oleh penampakan Josie di sana. Dan Jim yang kaget melihat kehadiran Josie pun akhirnya nabrak etalase toko sampai jatuh berantakan. Are you alright? Yes, I'm fine, thanks. And you? What are you doing here? I work here. Sementara itu di luar sana, tampak ayah Josie yang khawatir akan putrinya yang tak kunjung pulang. Sampai-sampai nih, sang ayah pun meminta bantuan Pak Polisi untuk mencari keberadaan anak gadisnya itu. Well, since he didn't leave on the bus, would you just get in the car so we can go look for the girl, please? Oke, kita balik lagi ke supermarket. Nah, di sini Jim bertanya pada Josie, kenapa dia bisa ada di supermarket ini? Padahal supermarket ini tuh udah tutup dari tadi. Lalu Josie pun menjelaskan kalau tadi dia ketiduran di ruang ganti. Mendengar hal itu, tentu saja Jim tidaklah percaya begitu saja. Dan Jim pun memaksa Josie menceritakan hal yang sejujurnya. Akhirnya Josie pun curhat bahwa sebetulnya dia kabur dari rumah karena sedang tidak akur dengan sang ayah. Dan ketika sedang mencuri barang di supermarket ini karena takut ketahuan, akhirnya dia pun bersembunyi di ruang ganti. Sampai akhirnya Josie pun ketiduran. It's a long, dull, self-indulgent, highly unromantic story about a completely confused girl. Looks a little like me. Pendengar pengakuan Josie itu, si Jim justru malah senang kalau Josie bisa mampir ke tempatnya bekerja karena Jim pun merasa bosan dengan dirinya sendiri di supermarket ini sendirian. Sure, I'm glad you dropped by. I was getting pretty tired of being with myself. Lalu dengan seenak udelnya, si Jim mengajak Josie untuk makan malam bersama dengan menggunakan semua bahan dan barang-barang yang ada di supermarket tersebut. Pokoknya berasa milik bapak moyangnya lah. Dan tidak mempedulikan apa yang akan terjadi, Jim hanya mementingkan kesenangannya saja saat bersama Josie. Dining room's right this way. Di saat makan malam bersama, Josie sama sekali tidak muak dan ilfil dengan bualan si Jim yang overload itu. Malah justru sebaliknya, Josie mendengarkan semua bualan Jim dengan antusias. I think my father poured the cement for your pool. Do you always talk this much? I like talking to people. I was thinking maybe you should go into sales. I've actually tried that. Setelah beres makan bersama, mereka berdua pun melanjutkan kegiatannya dengan melakukan nobar sambil ngobrol. Nah, di sini Josie bilang kalau warga sekitar menjuluki si Jim itu sebagai pembohong besar. Dan anehnya, si Jim ini tidak menyadari hal tersebut dan dia malah menganggap dirinya keren saja. You're the town liar, right?
No, I'm not. I think you might have the wrong information. I didn't mean to offend you. But if people are calling me that, it's only because they're small, cheap, petty, and jealous. Ternyata bukan Jim saja yang dapat julukan. Si Josie pun ternyata mendapatkan julukan wanita liar dan penggoda laki orang. I'm sure there's a word for me. Sure. What do they call me? Just tease. Tease. Actually, I never teased. Dari obrolan mereka yang ngalir ngidul, ternyata di sini terungkap fakta bahwa mereka berdua ternyata teman lama semasa sekolah dulu dari TK sampai SMA. You know me for almost 17 years. We went to the same schools from kindergarten on up. I knew of you, but I didn't know you personally. Dan obrolan mereka pun berlanjut hingga membuat Jim merasa tersinggung dan pergi meninggalkan Josie seorang diri. I didn't come here to irritate you. Well, you're beginning to. Town liar. That's nice rap. Nice rap. And I'm the town liar. Namun tak lama kemudian, dengan menggunakan mikrofon supermarket, Josie pun meminta maaf pada Jim. Karena melihat wajah Josie yang tak tertolakkan, akhirnya Jim pun memaafkannya. There's no reason to lie right now. I'm not lying. And I'm not trying to impress you. Okay, my error. I apologize. Lalu Josie lanjut curhat bahwa kekayaan dan kemewahan yang ia dapatkan selama ini ternyata semua itu hanyalah topeng dari sikap buruk sang ayah. Ya, walaupun Josie bergelimang harta serta kemewahan, tapi kehidupan Josie tidaklah bahagia. Until he throws you across the room, it's sad. If I run and he brings me back, or if I go back on my own, either way, he's just gonna be... What? Literally? Yeah. Sad. Lalu Josie pun mengajak Jim untuk pergi sejauh mungkin dari kota kelahiran mereka berdua. Dan karena setelah mendengar kisah pilu sang gadis, akhirnya Jim pun mengiyakan ajakan Josie ini. Bahkan Josie pun sudah mempersiapkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk kebutuhan mereka berdua. Would you go with me somewhere? It doesn't really matter, just away somewhere. I have money. How much? $52,000. Setelah itu, Josie pun bertanya pada Jim tentang bagaimana cara dia bisa menebus kesalahan pada Jim tadi. Lalu Jim pun berkata ingin sekali lagi berdansa dengan Josie seperti saat mereka masih sekolah dulu, dan tentu saja Josie pun menyetujuinya. There was a homecoming dance our sophomore year. Mm-hmm. Well, I just always dreamed of finishing that dance. Okay. Ya, dan akhirnya mereka berdua pun berdansa dengan hikmatnya dan diakhiri saling tukar jigong. Lagi enaknya hahaha di dalam tenda, mereka berdua tiba-tiba saja dikagetkan dengan kedatangan seorang pak polisi ke supermarket tersebut. Saat Jim menghampiri pak polisi itu, pak pol itu ternyata menanyakan keberadaan Josie. Mendengar pertanyaan itu, Jim si tukang bohong ini pun bilang kalau Josie tidak ada di sini. Dan anehnya, sang pak polisi pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jim. I feel pretty good now. Setelah terasa aman, Jim dan Josie pun melanjutkan aktivitas bersenang-senang mereka dengan menghabiskan waktu bersama dengan bermain sepatu roda, sambil menari dan mengelilingi seluruh bagian supermarket tersebut. Namun lagi asik-asiknya main sepatu roda, kegiatan seru mereka terpaksa harus terhenti karena secara tiba-tiba perampok Nestor dan Jill sudah ada di hadapan mereka berdua sembari menodongkan bedil. Namun sayangnya, karena mereka berdua tidak bisa berhenti, akhirnya mereka berdua pun menabrak kedua perampok itu dengan cara sliding tackle. Melihat kondisi kedua perampok yang ternyata pingsan, Jim dan Josie memutuskan langsung nyumput di ruang ganti yang sempit dan berdesak-desakan. Namun di sini saya baru sadar ya, sedari tadi ternyata ada yang menonjol, tapi bukan bakat. Nestor dan Jill yang sudah sadar langsung mencari Jim dan Josie. Nah, singkat waktu, merasa tempat persembunyian mereka sudah aman karena sudah dilewati oleh Nestor, mereka berdua pun keluar dari tempat persembunyian. Namun tanpa disangka, saat mereka berdua keluar dari tempat persembunyian, di belakangnya sudah ada Nestor yang menunggu mereka berdua keluar. Alhasil, akhirnya mereka berdua pun diintimidasi oleh kedua perampok tersebut. Namun di sini, Jim langsung mengeluarkan jurus tipu muslihatnya dengan mengatakan kalau sebentar lagi akan ada komplotan gangster barbar yang akan datang, serta berusaha menakut-nakuti kedua perampok tersebut dengan jurus celoteh halunya. Hingga akhirnya, Jim pun berhasil mengambil bedil mereka berdua. Namun sayangnya, keberhasilan Jim hanyalah sementara, karena kedua perampok itu pun berhasil menipu balik si Jim. Aduh, silih tipu ieu mah nya. I lied.
Saat kedua perampok itu menggiring mereka berdua ke suatu tempat, Jim dan Josie mengatur sebuah rencana untuk kabur dari para perampok tersebut. Dan lucunya, mereka malah menyempatkan diri untuk makan bersama. Sementara itu Josie lebih memilih untuk main kuda-kudaan. Waduh, si Mbak Josie ini tampak lihai main kuda-kudaan. Ketika mereka bertiga sedang makan dengan lahapnya, sembari menikmati pemandangan indah dari Josie yang sedang kekudaan, tiba-tiba saja waktu kekudaannya habis. Whoops. Anyone have some change? Ketiga pria berdegul ini langsung mencari koin agar tontonan seru mereka terus berlanjut. Setelah kenyang dan puas melihat pemandangan indah, kedua perampok ini pun melanjutkan misi mereka untuk menjarah semua barang berharga yang ada di supermarket tersebut. Tidak hanya perampok itu saja, Josie pun mulai menjalankan misinya juga dengan menggoda Nestor dengan memanfaatkan parsnya yang cantik dan bodinya yang aduhai. Melihat barang tokonya yang dijarah, Jim pun berusaha menghentikan mereka berdua. Bahkan, Jim pun sempat menghentikan Josie, namun semua itu sia-sia. If you're telling us, I'll kill you. Jim! Don't be an ass. Let's go. Shall we? Singkat waktu, ketika kedua perampok itu sedang sibuk memasukkan barang-barang jarahannya ke dalam mobil, Josie langsung mengambil kesempatan emas itu dengan membawa kabur mobil tersebut. Sementara itu di dalam, Jim tampak sedang mempersiapkan bedil besar yang emang sudah ada sebelumnya di sebuah ruangan di supermarket tersebut untuk melawan Jill dan Nestor. Lalu Jim pun langsung memancing kedua perampok itu dengan menggunakan pengeras suara di pusat informasi supermarket tersebut. Dan gak pakai lama, kedua perampok itu pun langsung muncul di hadapan Jim. Namun tanpa mereka duga, ternyata Jim sudah bersiap dengan bedil yang lebih besar dan Jim pun langsung mengalahkan mereka berdua dengan mudahnya. Attention target shoppers. Saat pagi menjelang, tampak Josie datang kembali sembari menatap kagum ke arah Jim yang bergaya bak pahlawan di film action. Dan tak lama kemudian, polisian setempat pun datang dan melihat kedua perampok itu sudah terikat dan tak berkutik lagi. Nah, sementara itu, tampak Jim yang sempat memamerkan pacar barunya yang cantik jelita kepada para bocil di komplek itu. Dan akhirnya, Jim pun tidak halu dan menghayal lagi karena dirinya akan selalu didampingi oleh seorang wanita cantik dan jelita yang bernama Josie. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian film Career Opportunities ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Ambil hikmahnya, buang buruknya. Film yang ringan dan renyah ini mendapatkan rating 5,8 dari IMDb. Ya, film ini sangat ringan. Tidak usah banyak berpikir. Kalian tinggal duduk santai sambil ngemil dan nonton. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.